Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, di sini kita akan menyampaikan mengenai skenario pembaiatan Muhammad Qasim di dalam mimpi ini. Jelas terlihat bahwa dia adalah Al-Mahdi itu. Walaupun dia sebenarnya enggan. Teman-teman, perlu diketahui adalah bahwa mimpi ini sebenarnya masih ditahan oleh Muhammad Qasim dulunya ya, dan dirahasiakan, dan tersirat ini masih keberatan sebenarnya, dan baru 11 bulan yang lalu atau bulan Mei 2023 ini disampaikan oleh salah satu hebat di luar negeri ya, meskipun Muhammad Qasim mungkin masih berat ya, masih terlepas dia keberatan dalam menyampaikan mimpi ini ya. Dulu saya sempat mendengar ya, tahun kurang lebihnya 2002 bahwa ada mimpi yang masih dirahasiakan dulu karena mengkhawatirkan Muhammad Qasim ini nantinya takut kalau dia seolah-olah dikatakan mempunyai keinginan yang tersembunyi, kurang lebihnya seperti itulah ya. Nah, ini kita akan sampaikan dengan berbagai sedikit perkataan dari saya. Baiklah, kita akan mulai. Muhammad Qasim mengatakan setelah Pakistan mencapai menjadi negara Islam ya, itu sudah berhasil anti syirik, anti kekafiran, anti kemaksiatan ya, juga anti ribawi yang disebutkan dalam video kemarin itu, anti sekterian dan sebagainya, dan perkembangan kemenangan ya. Intinya contoh kesuksesan kepemimpinan Islam dalam skala negara ya. Nah, saya ulangi, setelah Pakistan mencapai dan menetapkan jet tempur hitam ini yang dia yakini sebagai panci hitam yang disebutkan dalam Al-Hadits, karena dalam mimpi Muhammad Qasim yang dimaksud panci hitam ini adalah jet tempur hitam ya. Maka Pakistan menunjukkan kehebatan militer mereka kepada dunia dengan membebaskan Kashmir, wilayah Kashmir antara Pakistan dan India yang selalu bergejolak dengan gangguan India ya ini ya. Ini dibebaskan dan juga menaklukkan daerah yang terkenal di Timur Tengah. Mesin perang ini menghalangi negara manapun yang mencoba untuk menghancurkan Pakistan. Dunia kagum dengan kehebatan teknologi Pakistan, dan pesawat-pesawat ini bertindak sebagai pencegah bagi bangsa lain yang berusaha untuk menyakiti Pakistan. Beginilah cara Allah membuat rencana dan memberi Pakistan masa damai untuk berkembang dan bersiap menghadapi ancaman perang dunia ketiga. Setelah seluruh umat Islam di dunia menyaksikan jet tempur hitam ini ya, melihat eksistensinya, keberhasilannya ini, jutaan dari mereka mulai hijrah ke Pakistan untuk hidup permanen dan memainkan peran mereka untuk membangun Islam kembali. Pakistan menjadi negara yang diperkaya dengan muslim dari seluruh dunia, dari berbagai budaya dan latar belakang yang berbeda. Sebuah negara Islam bersatu di mana tidak berdasarkan atau mementingkan etnis atau ras seseorang, terlepas apakah Anda orang Eropa yang kulitnya putih-putih, Afrika yang notabene kulitnya hitam, Asia Timur atau Selatan, Amerika Selatan atau Timur Tengah. Kita semua bekerja sama sebagai saudara. Etos rasisme adalah kebiasaan yang menjadi jati diri, adanya kesenjangan berdasarkan ya tadi etnis, golongan, kelompok ya, yang berkembang sekarang yang bersifat bermusuhan ya, saling menjatuhkan ya.
dan lain sebagainya. Ini etos rasisme yang dulu sempat pecah di antara Ikhwanul Muslimin ini, karena sempat berpecah belah umat Islam ini sudah tidak ada, dan cahaya sejati akan memperkaya hati dan pikiran bangsa ini. Muslim yang sebelumnya membenci satu sama lain mulai bekerja sama sebagai saudara menuju tujuan yang sama, dan orang-orang dunia mulai mengatakan tidak hanya sulit untuk menghentikan Qasim, tapi juga tidak mungkin, karena Allah sendiri yang membimbing dan melindunginya, dan Allah membantu dan mengubah mimpinya menjadi kenyataan. Selama perkembangan Pakistan menuju kekuatan super, Muhammad Qasim melihat warga Pakistan memintanya untuk memimpin umat Islam. Maksudnya memimpin seluruh umat Islam, karena sudah berhasil ya menegakkan Islam di Pakistan ini ya. Saya meminta seluruh dunia dipimpin oleh Muhammad Qasim. Ya, di dalam mimpi tersebut Muhammad Qasim terus menolaknya ya, menolak permintaan warganya dan menyatakan bahwa saya tidak akan mengambil posisi seperti itu. Dan di dalam salah satu mimpi Muhammad Qasim yang lain, Muhammad Qasim melihat orang-orang itu terus memaksanya untuk mengambil jubah kepemimpinan untuk seluruh umat, dan akhirnya dia menyerah karena tekanan dan menandaskan, jika Nabi Muhammad meminta saya menjadi pemimpin umat, barulah saya akan mengambil tanggung jawab ini. Sudah terpaksa ini ya. Istilahnya kalau Nabi Muhammad sendiri yang meminta saya menjadi pemimpin umat, saya mau. Kalau yang meminta kamu, saya nggak mau. Saya seperti itu kurang lebihnya. Kemudian Muhammad Qasim dan para sahabatnya mengunjungi Madinah, dan Muhammad Qasim dikirim ke Masjid Nabawi dalam makam Nabi Muhammad SAW. Ini tersirat bahwa sahabat-sahabatnya yang bernama Qasim ini masih menunggu di luar atau di tempat lain di sekitaran situ. Ini intinya untuk memastikan bagaimana ini jawabannya ya. Nah, Muhammad Qasim menanggapi dalam mimpi ini ya, yang ada pada benak saya saat itu, bahwa Nabi Muhammad ini akan menolak permintaan orang-orang, permintaan tadi loh ya, itu mendesak Muhammad Qasim menjadi pemimpin umat seluruh Islam di dunia ini ya, karena saya menganggap diri saya tidak mampu menangani kepemimpinan yang begitu penting. Tapi ternyata justru Nabi Muhammad memerintahkan Muhammad Qasim untuk memimpin seluruh umat Islam ini, dan akhirnya Nabi Muhammad memberi sebuah pedang yang menyerupai pedang bersinar dari zaman kuno. Kemudian Nabi Muhammad menyuruh Muhammad Qasim untuk pergi ke Mekah untuk bersyukur kepada Allah serta memimpin umat Islam ini. Nah, akhirnya ternyata seperti itu, teman-teman. Nah, dalam posisi seperti itu ya, dalam titik itu, Muhammad Qasim ini merasa tertekan ya, karena dia punya niatan tidak ingin kembali bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang saya katakan menunggu sambil membawa pedang ya, karena dia Muhammad Qasim ini nanti ketahuan ini, kalau sampai nekat saya melakukan ketemu sambil membawa pedang ini, sahabat-sahabatnya tahu ini berarti ini Nabi Muhammad memerintahkan Muhammad Qasim untuk memimpin umat ini benar. Nah, di sini memang jati dirinya Muhammad Qasim memang pemalu ya ini. Ini enggan ini. Nah, akhirnya Muhammad Qasim menanggapi di sini ya, saya khawatir nanti kalau ketemu ini sahabat-sahabatnya ini nanti ditanya apa yang terjadi pas di dalam makamnya Nabi Muhammad tadi loh ya. Nah, dia harus menjawab dengan jujur, dan ini tidak mau ini Muhammad Qasim. Nah,
Akhirnya Muhammad Qasim ini cari akal, yaitu mau ke Mekahnya ini lewat jalan yang tidak terlihat sahabat-sahabatnya ini. Kemudian dia sendirian lari meninggalkan Madinah, lari menuju ke Mekah. Dan di Mekah ya, dia mendapati dirinya sedang umroh dan tawaf. Dan dia melihat beberapa orang ini, ada yang mengenali Muhammad Qasim dan melihat Muhammad Qasim membawa pedang itu. Nah, demikianlah kurang lebihnya. Insya Allah bagi yang sudah melihat hadis-hadis, insya Allah sudah tahu. Dan ini juga ada mimpi yang lain. Di situ ada Muhammad Qasim itu sampai dipaksa ya, di Biat itu juga ada ya, singkatnya seperti itu. Demikian kurang lebihnya yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Akhirul qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.